Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis materi pembelajaran PAI kelas 12. Langsung mulai saja. Sebelumnya, pengertian pembelajaran itu sendiri ialah terjemahan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau introer yang berarti menyampaikan pikiran. Dan dalam pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Sedangkan pendidikan agama Islam itu sendiri merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran PAI. Nah, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, secara umum ada 4 dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, yakni yang pertama, bisa dilihat ya teman-teman di makalahnya masing-masing, yakni yang pertama mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Dan yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Nah, yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi. Nah, dari penataan berbagai komponen ini dapat memungkinkan suatu proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kedudukan strategi pembelajaran menjadi sangat menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, dalam uraian Hamzah B. Uno yang terdapat pada bukunya menyebutkan ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi perorganisasian pembelajaran. Strategi perorganisasian pembelajaran ini sendiri antara lain meliputi bagaimana merancang bahan untuk keperluan belajar mandiri. Nah, yang kedua strategi penyampaian pembelajaran. Sedangkan strategi ini menekankan pada media apa yang dipakai untuk menyampaikan pengajaran kegiatan belajar, apa yang dilakukan siswa, dan dalam struktur belajar mengajar yang bagaimana. Jadi itu di sini strateginya itu gimana penyampaiannya, entah dengan cara presentasi seperti model sekarang video ini karena lagi online ya, atau kalau misalnya lagi di kelas dengan cara kelompok atau gimana, itu tergantung masing-masing guru. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan ini menekankan pada penjadwalan penggunaan setiap komponen strategi perorganisasian dan strategi penyampaian pengajaran, termasuk pula pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa. Jadi di sini tuh strateginya ini termaksud pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa. Jadi di sini tuh guru itu membuat catatan-catatan kemajuan siswa apa aja nih yang udah diraih sama siswa, apa yang belum. Nah, di situ dikelola supaya
kita bisa melihat yang kurang apa, jadi bisa dievaluasi lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya itu mengenai tujuan mata pembelajaran PAI yang akan dijelaskan pada video yang berbeda selanjutnya oleh Saudari Nadia Konita. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.